Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Ade Satria Putra Ramadan dengan NIM F1081231-064. Saya asalnya dari kelas 1A reguler. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai social studies dan juga mengenai social science. Pada pertama-tama saya akan membahas terlebih dahulu tentang social studies. Jadi social studies ini memiliki definisi. Social studies ini semenjak kelahirannya yang terdapat di dalam buku berjudul Social Studies in School, A History of the Early Years, karya Sykes pada tahun 1991. Menurut Sykes ini, social studies atau pendidikan ilmu pengetahuan sosial pada awal kelahirannya dalam The National Herbert Society Papers of 1896 sampai 1897 menegaskan bahwa social studies ini adalah usaha membatasi ilmu-ilmu sosial untuk penggunaannya secara pedagogik. Pengertian tersebut menjadi dasar dokumen yang dikeluarkan oleh Committee on Social Studies atau CSS pada tahun 1913. Definisi social studies menurut CSS ini sendiri memiliki dengan kesamaan dengan definisi dari Herbert Newton. Herbert Newton pada tahun 2014 menyatakan bahwa social studies sebagai specially selected from social science for the purpose of improving the lot of the poor and suffering urban worker. Artinya bahwa social studies ini adalah konsep-konsep yang terpilih dari ilmu-ilmu sosial dengan tujuan untuk memperbaiki nasib masyarakat-masyarakat yang miskin dan juga masyarakat yang bekerja sebagai buruh perkotaan. Pendapat lainnya adalah dari Edgar Wesley yang menyatakan bahwa the social studies are the school sciences simplified pedagogic purpose. Pendapat Wesley tersebut dapat diartikan bahwa social studies ini adalah penyederhanaan ilmu-ilmu sosial untuk tujuan sebagai pedagogi. Pendapat Wesley adalah pendapat yang paling berpengaruh di antara para ahli lainnya hingga akhir abad ke-20. Hal ini terjadi dikarenakan the United States of Education Standard Terminology for Curriculum and Instruction menjadikannya sebagai definisi resmi, hingga National Council for the Social Studies atau yang kita singkat dengan NCSS yang berdiri pada tahun 1921 mengeluarkan definisi resmi social studies pada tahun 1993 yang jika diartikan bahwa social studies itu sendiri adalah kajian tentang ilmu-ilmu sosial dan juga humaniora untuk meningkatkan kemampuan di antara masyarakat. Social studies menurut beberapa ahli lainnya yang akan saya paparkan, yaitu pertama menurut William Clayton Bower. Menurut William Clayton Bower ini, social studies sendiri adalah studi ilmiah tentang manusia dalam usaha-usaha bersama dalam masyarakat. Berikutnya, menurut James M. Carroll, social studies ini adalah subjek yang dirancang untuk membantu siswa memahami dunia mereka dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam masyarakat. Berikutnya, menurut George H. Hein, social studies ini adalah upaya ilmiah kita untuk membantu siswa dalam mengembangkan pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan yang kita butuhkan untuk menjadi warga yang bertanggung jawab di dalam suatu masyarakat. Ahli berikutnya yaitu menurut M.C. Wittrock. Menurut M.C. Wittrock ini, social studies adalah pendidikan yang mencakup berbagai disiplin ilmu sosial dan tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan pemahaman serta keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Dari berbagai definisi ini mencerminkan bahwa fokus social studies ini mengacu pada pemahaman masyarakat, keterlibatan warga-warga, serta pengembangan pengetahuan dan keterampilan yang relevan
dalam konteks ilmu sosial. Berikutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah dari Social Studies ini. Social Studies ini masuk ke Indonesia dari Amerika Serikat atau yang biasa kita kenal dengan USA dan dikenal sebagai bidang studi IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Social Studies ini pertama kali dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah pada tahun 1827 oleh Rugby yang saat itu berlangsung di Inggris. Latar belakang dimasukkannya Social Studies ke dalam kurikulum Amerika Serikat ini berbeda dengan Inggris. Amerika pada saat itu terdiri dari berbagai ras yang berbeda. Ras apakah itu? Di antaranya itu sendiri merupakan ras Indian yang merupakan penduduk asli dari Amerika tersebut, dan kemudian adanya ras kulit putih. Ras kulit putih ini merupakan ras yang berasal dari Eropa, dan ras yang terakhir yaitu ras Negro. Ras Negro ini berasal dari Afrika. Kemudian pada tahun 1861 sampai 1865 terjadi perang saudara antara utara dan selatan yang dikenal dengan sebutan Perang Budak. Pada saat itu, Amerika Serikat merasa sangat kesulitan untuk menyatukan penduduknya yang bukan hanya berbeda ras saja, tetapi juga memiliki perbedaan sosial ekonomi yang sangat-sangat tajam. Sehingga para pakar kemasyarakatan pada saat itu memutuskan untuk memasukkan Social Studies ke dalam kurikulum sekolah di Wisconsin pada tahun 1982 dengan harapannya untuk menyatukan penduduk ras tersebut menjadi suatu bangsa yang kompak dan juga solid. Berikutnya, latar belakang dimasukkannya Social Studies ke dalam kurikulum sekolah di Indonesia ini sendiri tak terlepas dari situasi yang begitu kacau yang terjadi akibat dari gerakan 30 September yang dilakukan oleh PKI. Saat itu, tim penelitian nasional dalam bidang pendidikan menemukan 5 masalah dalam pendidikan Indonesia ini, yaitu diantaranya yang pertama adanya kuantitas. Kuantitasnya ini sendiri berkenaan dengan peluasan dan juga pemerataan kesempatan belajar. Yang kedua, adanya kualitas yang menyangkut peningkatan mutu lulusan. Yang ketiga, ada relevansi. Relevansi ini sendiri berkaitan dengan kesesuaian pendidikan dengan kebutuhan pembangunan. Berikutnya yang keempat, yaitu adanya efektivitas sistem pendidikan dan juga efisiensi penggunaan sumber daya dan juga dana. Yang kelima, yaitu adanya pembinaan generasi muda dalam rangka menyiapkan tenaga produktif bagi kepentingan pembangunan nasional. Berikutnya akan saya bahas tentang tujuan dari Social Studies ini sendiri. Tujuan ilmu sosial atau Social Studies ini dapat bervariasi ya teman-teman, tergantung daripada tingkat pendidikan serta kurikulum yang digunakan. Namun, secara umum ini tujuan ilmu sosial, maksudnya Social Studies meliputi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, untuk memahami masyarakat. Apa sih untuk memahami masyarakat ini? Memahami masyarakat ini sendiri berarti kita mempelajari bagaimana masyarakat tersebut bekerja, termasuk struktur sosial, nilai, norma, serta budaya dari masyarakat. Yang berikutnya ada kewarganegaraan yang aktif. Kewarganegaraan yang aktif ini apa sih maksudnya? Kewarganegaraan yang aktif ini maksudnya mengembangkan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara serta berpartisipasi di dalam proses demokrasi. Berikutnya ada literasi global. Nah, literasi global ini sendiri kita dapat memahami apa itu isu-isu global, termasuk diantaranya masalah sosial, politik, ekonomi, maupun lingkungan yang ada di tingkat internasional. Berikutnya ada pemahaman sejarah. Pemahaman sejarah ini dimaksudkan untuk memahami perkembangan sejarah manusia dan bagaimana sejarah mempengaruhi kondisi saat ini. Berikutnya ada kemampuan analitis. Kemampuan analitis ini sendiri digunakan sebagai pengembangan keterampilan analitis untuk menganalisis data sosial, menyusun argumentasi,
dan juga mengambil keputusan yang informasinya tersebut berdasarkan dari fakta-fakta yang telah dikumpulkan. Berikutnya, ada keterampilan sosial. Keterampilan sosial ini mempelajari keterampilan komunikasi, negosiasi, serta kerjasama dalam berinteraksi dengan orang lain. Berikutnya ada pemahaman multikultural. Pemahaman multikultural ini menghargai serta memahami keragaman budaya, agama, etnis, dan juga latar belakang lainnya di dalam masyarakat. Tujuan berikutnya yaitu kritis terhadap media. Nah, apa sih kritis terhadap media ini? Kritis terhadap media ini yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat untuk mengevaluasi informasi-informasi yang diperoleh dari berbagai sumber termasuk media sosial. Jadi masyarakat tersebut tidak gampang tertipu oleh berita-berita hoax ataupun berita-berita palsu dan dapat memecahkan masalah tersebut dengan sendirinya. Tujuan lingkungan. Tujuan lingkungan ini sendiri yaitu untuk memahami dampak manusia terhadap lingkungan tersebut dan mengembangkan kesadaran kita akan masalah lingkungan yang terjadi. Tujuan berikutnya yaitu keterampilan pekerjaan. Tujuan ini dapat menyiapkan siswa untuk memasuki dunia kerja dengan pemahaman tentang dinamika sosial yang terjadi di tempat kerja. Berikutnya saya akan membahas tentang isu-isu sosial penting yang ada di social studies. Yang di sini saya mencakup 4 isu-isu penting dalam social studies, diantaranya diskriminasi, ketimpangan, globalisasi, dan perdamaian dunia. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu diskriminasi. Diskriminasi ini seringkali berhubungan dengan perlakuan tidak adil atau penindasan terhadap para individu atau kelompok berdasarkan karakteristik seperti ras, agama, gender, ataupun orientasi seksual. Berikutnya ketimpangan. Ketimpangan yang sering terjadi diantaranya ketimpangan sosial dan juga ekonomi yang menjadi isu yang signifikan, terutama dalam hal pendapatan, akses ke pendidikan, akses kesehatan, dan juga peluang. Berikutnya globalisasi. Globalisasi ini apa? Globalisasi ini mencakup keterhubungan dunia, baik di dalam hal perdagangan, komunikasi, dan juga budaya. Hal ini tentunya memiliki dampak positif dan tentunya juga memiliki dampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan. Dampak positif globalisasi ini seperti dapat meningkatkan interaksi antar manusia global dengan melalui online saja. Untuk dampak negatifnya dapat memunculkan seperti sikap konsumerisme, sikap westernisasi, sikap penyimpangan budaya yang jika tidak diolah dengan baik maka akan berbahaya terhadap keberlangsungan hidup suatu negara tersebut. Isu berikut ini atau isu terakhir yang akan saya bahas dalam bidang studi sosial, yang terakhir ini adalah perdamaian dunia. Perdamaian dunia ini merupakan suatu upaya kita untuk mempromosikan perdamaian terhadap dunia dan juga mengatasi konflik-konflik antar negara yang menjadi fokus utama kita dalam konteks perdamaian dunia. Nah, dari semua isu-isu penting dalam social studies ini sangat memengaruhi masyarakat dan merupakan topik yang sangat banyak dibahas dalam studi sosial untuk memahami dampak-dampaknya serta mencari solusi atas isu-isu tersebut. Nah, berikut ini saya akan membahas tentang tantangan dalam studi ilmu sosial. Nah, apa saja sih tantangan dalam studi ilmu sosial ini? Berikut saya akan membahas tentang tantangan dalam studi ilmu sosial atau social studies ini. Yang pertama yaitu memahami kompleksitas sosial. Memahami kompleksitas sosial ini yaitu ilmu sosial melibatkan pemahaman yang sangat mendalam tentang interaksi sosial, struktur sosial, serta budaya. Hal ini bisa menjadi rumit dikarenakan banyaknya interaksi sosial yang akan kita bahas, jadi membuat hal tersebut menjadi rumit atau kompleks. Berikutnya ada multidisipliner. Multidisipliner ini merupakan suatu studi ilmu sosial yang seringkali melibatkan berbagai disiplin seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, sejarah, dan lain-lainnya yang memerlukan pemahaman multidisiplin. Berikutnya ada analisis data. Nah, dari analisis data ini terkadang kita perlu mengumpulkan
serta menganalisis data yang kita dapatkan untuk mendukung penelitian kita, yang dapat menjadi tugas-tugas yang rumit dalam studi sosial atau social studies ini. Berikutnya yaitu menghadapi isu-isu kontemporer. Isu-isu kontemporer ini yaitu ilmu sosial yang seringkali berfokus pada isu-isu sosial yang berkembang saat ini, seperti ketidaksetaraan, perubahan iklim, politik yang dapat menantang untuk dipahami dan untuk kita atasi. Tantangan berikutnya yaitu etika penelitian. Etika penelitian ini merupakan tantangan etika yang sangat sering muncul dalam social studies, termasuk masalah privasi dan juga hak asasi manusia. Tantangan yang terakhir yaitu adalah penulisan dan juga komunikasi. Tantangan yang menjadi masalah saat dalam penulisan dan komunikasi ini yaitu untuk menyampaikan temuan penelitian ini secara efektif, baik dalam laporan, makalah, ataupun presentasi yang dapat menjadi tantangan kita tersendiri. Berikutnya ada penerapan social studies. Penerapan social studies ini dimaksudnya adalah proses pengajaran dan pembelajaran yang memfokuskan pada pemahaman aspek-aspek sosial, budaya, sejarah, dan juga politik. Hal ini mencakup seperti sejarah, geografi, sosiologi, dan juga berbagai disiplin ilmu sosial. Penerapan social studies ini mencakup diantaranya pembelajaran konteks seksual, yaitu memahami kita sebagaimana masalah sosial mempengaruhi masyarakat dan juga individu. Yang berikutnya ada pemahaman nilai dan juga norma. Pemahaman nilai dan norma ini mengajarkan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang penting dalam budaya tertentu. Berikutnya, analisis sejarah. Analisis sejarah ini mempelajari peristiwa-peristiwa sejarah dan dampaknya terhadap dunia saat ini. Berikutnya ada studi kebijakan sosial. Studi kebijakan sosial ini memahami kebijakan-kebijakan pemerintah dan juga isu-isu sosial yang relevan. Berikutnya ada pembelajaran warga negara. Mengajar keterlibatan warga dalam proses demokrasi dan hak serta tanggung jawab dari mereka. Nah, penerapan social studies ini dapat membantu kita untuk menjadi siswa, menjadi warga yang lebih sadar secara sosial dan juga mengembangkan pemahaman mendalam tentang masyarakat di tempat mereka tinggal. Berikutnya saya akan membahas tentang cabang-cabang social studies. Nah, cabang-cabang social studies ini cukup banyak ya, seperti sejarah dan lain-lain. Berikut ini saya akan bahas satu persatu mengenai cabang-cabang utama dalam social studies. Yang cabang pertama yaitu sejarah. Sejarah ini untuk memahami perkembangan masa lalu manusia, peristiwa-peristiwa yang bersejarah, dan dampaknya dari peristiwa masa lalu tersebut terhadap dunia pada saat ini. Berikutnya geografi. Geografi ini kita mempelajari tentang lokasi, distribusi, serta interaksi antara manusia serta lingkungannya. Hal ini mencakup topik seperti geografi fisik, manusia, dan lingkungan. Berikutnya ekonomi. Ekonomi ini sendiri kita dapat memahami prinsip-prinsip seperti ekonomi yang diantaranya termasuk produksi, distribusi, dan juga konsumsi barang ataupun jasa, serta dampaknya terhadap masyarakat itu sendiri. Berikutnya ada sosiologi. Sosiologi ini mempelajari perilaku manusia dalam kelompok sosial, struktur sosial, dan juga perubahan sosial. Berikutnya antropologi. Nah, antropologi ini memahami budaya-budaya manusia, keberagaman dari budaya, dan juga bagaimana manusia berinteraksi dalam berbagai lingkungan sosial maupun budaya. Berikutnya politik. Nah, politik ini adalah kita untuk mempelajari sistem politik, pemerintahan, kebijakan publik, serta partisipasi di dalam politik. Nah, berikutnya psikologi. Psikologi ini kita dapat memahami pikiran, perilaku, serta emosi manusia, serta bagaimana hal ini dapat mempengaruhi interaksi sosial dan juga kehidupan kita sehari-hari. Baik, berikut yang akan saya bahas yaitu isu-isu penting dalam social study. Social study ini memiliki isu-isu penting, diantaranya itu seperti yang sudah saya bahas tadi. Nah, berikutnya saya akan masuk ke materi yang kedua. Materi yang kedua ini adalah social science. Yang pertama-tama saya akan membahas apa itu social science atau apa itu definisi dari social science ini.
Nah, jadi social science ini merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai aspek dari masyarakat manusia, termasuk diantaranya perilaku, interaksi, struktur sosial, dan juga dampak-dampaknya. Hal ini mencakup berbagai disiplin ilmu yang diantaranya seperti sosiologi, psikologi, ekonomi, antropologi, ilmu politik, sejarah, geografi, dan juga lain-lainnya yang berusaha untuk memahami, menjelaskan, dan juga menganalisis fenomena sosial dalam masyarakat manusia. Nah, social science ini juga dapat membantu kita memahami bagaimana manusia berinteraksi dalam berbagai konteks sosial dan bagaimana masyarakat berkembang dan berubah dari waktu ke waktu. Baik, berikutnya yang akan saya bahas yaitu tujuan-tujuan dari social science ini. Beberapa tujuan dari social science ini diantaranya yang pertama untuk memahami perilaku manusia. Memahami perilaku manusia ini seperti mengapa manusia itu berpikir, berperilaku, dan juga kita dapat merasakan seperti yang mereka lakukan dalam berbagai konteks-konteks sosial. Yang kedua yaitu memprediksi dan juga menjelaskan. Tujuan ini mencakup kemampuan untuk meramaikan dan juga menjelaskan perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Berikutnya itu untuk memperbaiki kualitas hidup. Kualitas hidup ini sendiri dapat memperbaikinya dengan tujuan untuk memberikan wawasan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah sosial dan juga meningkatkan kualitas hidup manusia. Berikutnya untuk mendorong perubahan-perubahan positif. Perubahan-perubahan positif ini dapat mendorong kebijakan, tindakan, ataupun inovasi yang dapat meningkatkan kondisi sosial dan mengurangi ketidaksetaraan. Berikutnya ada membangun teori. Nah, membangun teori ini maksud agar menjelaskan fenomena sosial dan memberikan kerangka kerja untuk penelitian secara lebih lanjut. Berikutnya untuk menyediakan dasar pengetahuan. Dasar pengetahuan ini dapat menghasilkan pengetahuan yang dapat digunakan oleh pemerintah, lembaga nirlaba, dan juga masyarakat umum untuk pengambilan keputusan. Tujuan ilmu sosial ini atau social science ini beragam dan tergantung juga pada kedisiplinannya seperti sosiologi, psikologi, ekonomi, antropologi, ilmu politik, dan sebagainya. Berikutnya saya akan membahas cabang-cabang ilmu sosial atau social science ini yang tentunya banyak juga ya, sama seperti social studies, diantaranya sosiologi, psikologi, dan lainnya yang akan saya bahas secara satu persatu. Yang pertama sosiologi. Sosiologi ini adalah ilmu yang mempelajari interaksi sosial, struktur masyarakat, dan fenomena sosial. Hal ini membantu kita untuk memahami bagaimana masyarakat berfungsi dan juga bagaimana perubahan sosial itu terjadi. Berikutnya adalah psikologi. Psikologi ini sendiri adalah studi yang belajar tentang pikiran, perilaku, dan juga proses mental individu. Ini membantu kita untuk memahami motivasi, emosi, dan perkembangan yang dialami manusia. Berikutnya ekonomi. Ekonomi ini menganalisis produksi, distribusi, dan juga konsumsi sumber daya itu. Hal ini juga berfokus pada alokasi sumber daya dan juga dampak kebijakan ekonomi tersebut. Berikutnya politik. Politik ini memeriksa tentang struktur pemerintahan, proses politik, dan kebijakan politik. Hal ini membantu kita dan juga para siswa untuk memahami kekuasaan dan pengambilan keputusan di dalam masyarakat. Geografi. Nah, geografi ini sendiri mempelajari permukaan bumi, lingkungan, dan juga distribusi fenomena fisik dan manusia. Ini penting dalam pemahaman keruangan dan interaksi manusia dengan lingkungan. Berikutnya adalah hubungan internasional. Nah, cabang ini berfokuskan pada hubungan antar negara, diplomasi, perdagangan internasional, dan juga masalah-masalah global. Hal ini membantu kita untuk memahami kerjasama dan konflik antar negara. Berikutnya adalah kajian media dan komunikasi. Memeriksa bagaimana media dan komunikasi ini mempengaruhi opini publik, budaya, dan hubungan sosial. Ini relevan dalam era informasi digital pada saat ini. Berikutnya yaitu pendidikan. Nah, pendidikan ini sendiri memahami kita untuk proses pembelajaran, pengajaran, dan juga sistem pendidikan. Ini juga berkontribusi pada peningkatan metode pendidikan yang dapat kita lakukan di sekolah dasar ataupun tingkat seterusnya.
Berikutnya yaitu ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan ini memahami proses pembelajaran, pengajaran, dan sistem pendidikan. Hal ini juga berkontribusi tentunya pada peningkatan metode pendidikan. Berikutnya ada kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial ini fokus pada kesejahteraan individu ya, dan juga kelompok di dalam masyarakat. Hal ini termasuk layanan sosial dan juga kebijakan untuk membantu yang membutuhkan. Berikutnya sejarah. Sejarah ini sendiri untuk mempelajari masa lalu manusia, peristiwa sejarah, dan juga dampaknya pada perkembangan sosial dan juga budaya. Berikutnya antropologi. Nah, antropologi ini memahami tentang budaya, struktur sosial, dan juga perilaku manusia. Hal ini mencakup di antropologi dalam budaya, fisik, dan juga linguistik. Nah, jadi setiap cabang social science ini juga memberikan wawasan yang berbeda ya terhadap berbagai aspek masyarakat dan juga manusia, membantu kita untuk memahami kompleksitas dunia yang sedang kita tinggali ini. Baik, demikianlah materi-materi tentang social science dan juga social studies yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan di dalam video saya ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.